Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya rekan-rekan mahasiswa, mahasiswi Universitas Dian Nusantara? Alhamdulillah kita berjumpa kembali di pertemuan yang ke-11. Tidak terasa hari ini kita sudah memasuki pertemuan yang ke-11. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala Tuhan Yang Maha Esa memberikan kita keberkahan, kesehatan sehingga kita bisa menyelesaikan mata kuliah ini dengan sukses dan lancar. Rekan-rekan semuanya, sebelum kita memulai mata kuliah ini, alangkah baiknya sama-sama kita berdoa agar perjalanan proses belajar mengajar kita berjalan dengan lancar dan sukses. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Rekan-rekan semuanya, pada hari ini saya akan membahas materi yang sangat menarik sekali. Mohon izin saya share materinya. Kita akan membahas tentang analisa kinerja bisnis melalui kajian keuangan. Saat ini perkembangan perekonomian saat ini sangat pesat sekali. Menuntut semua perusahaan untuk bersaing dalam meraih kesempatan guna memajukan dan melangsungkan kehidupan perusahaan atau organisasi yang bersangkutan agar dapat bersaing dengan perusahaan lainnya. Perusahaan hendaknya terlebih dahulu harus mengetahui kinerja perusahaan secara menyeluruh. Menurut Wibowo 2006, pengukuran kinerja dapat digunakan untuk menekan perilaku yang tidak semestinya dan untuk merangsang serta menegakkan perilaku yang semestinya diinginkan selama ini. Kinerja suatu perusahaan diukur dengan menggunakan pengukuran kinerja tradisional yang hanya menitik beratkan pada sektor keuangan semata karena ukuran keuangan mudah dilakukan pengukurannya. Mani 2008. Efisiensi suatu perusahaan. Efisiensi suatu perusahaan dengan perusahaan lainnya, maka dari itu diperlukan metode yang lain agar kinerja bisa lebih baik. Metode yang bisa digunakan dalam melakukan penilaian perusahaan adalah dengan menggunakan metode balance scorecard yang terdiri dari 4 perspektif, yaitu perspektif keuangan, financial perspektif, perspektif pelanggan, customer perspektif, perspektif proses, bisnis internal, internal business process perspektif, dan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Learning and grow perspektif balance scorecard memberikan kerangka pemikiran untuk menjaga strategi dalam segi operasionalnya. Sarma 2009 menyatakan bahwa dampak dari strategi yang tepat akan secara otomatis tercermin dalam hasilnya. Selanjutnya, menerjemahkan visi dan strategi suatu perusahaan ke dalam tujuan atau objektif dan pengukuran kinerja atau performance measurement. Kekuatan lain dari model BSC adalah memungkinkan untuk menyusun suatu program peningkatan yang akan membantu perusahaan untuk dapat bertahan hidup dalam jangka panjang, yaitu melakukan melalui perspektif pertumbuhan dan pembelajaran. Oleh karena tujuan dan pengukuran kinerja ini diturunkan langsung dari visi dan strateginya, maka organisasi yang mempunyai visi dan strategi yang berbeda tentunya akan menggunakan pengukuran kinerja yang berbeda pula. Suripto 2015. Pengukuran finansial mempunyai 2 peran yang penting. Munculnya era pasar bebas membawa dampak persaingan bisnis yang semakin ketat. Kondisi ini memacu dunia usaha untuk lebih peduli terhadap strategi yang dijalankan. Bahkan perusahaan-perusahaan terus berupaya merumuskan dan menyempurnakan strategi-strategi bisnis mereka dalam rangka memenangkan persaingan. Persaingan domestik dan global mengharuskan perusahaan menaruh perhatian pada penciptaan dan pemeliharaan keunggulan bersaing melalui penyampaian produk dan layanan yang lebih baik pada konsumen. Untuk dapat menjamin suatu organisasi berlangsung dengan baik, maka organisasi perlu mengadakan evaluasi terhadap kinerjanya.
Dalam evaluasi tersebut diperlukan suatu standar pengukuran kinerja yang tepat. Dalam arti tidak hanya berorientasi pada sektor keuangan saja, karena hal tersebut sangat kurang tepat dalam menghadapi persaingan bisnis yang semakin ketat ini. Oleh karena itu perlu dilengkapi dengan informasi dari sektor non keuangan seperti kepuasan konsumen, kualitas produk atau jasa, loyalitas karyawan, dan sebagainya. Sehingga pihak manajemen perusahaan dapat mengambil keputusan yang tepat untuk kepentingan hidup perusahaan dalam jangka panjang. Inilah adalah tujuan dari organisasi atau perusahaan dapat hidup lebih panjang agar mereka bisa terus eksis di perekonomian. Umumnya selama ini yang umum dipergunakan dalam perusahaan adalah pengukuran kinerja tradisional yang hanya menitik beratkan pada sektor keuangan saja. Pengukuran kinerja dengan sistem ini menyebabkan orientasi perusahaan hanya pada keuntungan jangka pendek atau short term dan cenderung mengabaikan kelangsungan hidup perusahaan dalam jangka panjang atau long term. Karena kurang mampu mengukur kinerja harta-harta tak tampak atau intangible asset dan harta-harta intelektual sumber daya manusia perusahaan. Selain itu, pengukuran kinerja dengan cara ini juga kurang mampu bercerita banyak mengenai masa lalu perusahaan. Kurang memperhatikan sektor eksternal, serta tidak mampu sepenuhnya menuntut perusahaan ke arah yang lebih baik. Kaplan dan Norton 1996. Dewasa ini disadari bahwa pengukuran kinerja keuangan yang digunakan oleh banyak perusahaan atau organisasi untuk mengukur kinerja eksekutif tidak lagi memadai. Sehingga dikembangkan suatu konsep balance scorecard. Balance scorecard adalah suatu konsep pengukuran kinerja bisnis yang diperkenalkan oleh Robert S. Kaplan, guru besar akuntansi di Harvard Business School, dan David P. Norton, presiden dari Renaissance Solution E. Konsep ini menyeimbangkan pengukuran atas kinerja sebuah organisasi bisnis yang selama ini dianggap terlalu condong pada kinerja keuangan. Dari keseluruhan kegiatan yang dilakukan oleh sebuah perusahaan, pada akhirnya akan bermuara pada nilai yang akan diberikan oleh pelanggan mengenai kepuasan yang dirasakan. Kepuasan merupakan tingkat perasaan di mana seseorang menyatakan hasil perbandingan atas kinerja produk atau jasa yang diterima dan yang diharapkan. Kotler 1997. Apabila tidak ada permintaan, maka sulit melakukan penawaran. Secara umum, terdapat 4 macam kinerja bisnis yang diukur dalam balance scorecard, yaitu 1. Perspektif keuangan atau financial perspective. Ini adalah perspektif dari keuangan, cara atau sudut pandang dari keuangan. 2. Perspektif nasabah atau konsumen, customer perspective. Ini adalah cara pandang dari konsumen atau pelanggan. Yang ketiga, perspektif proses internal bisnis atau internal business process perspektif. Yang keempat, perspektif pembelajaran dan pertumbuhan, learning and grow perspektif. Konsep pengukuran kinerja balance scorecard memiliki keistimewaan dalam hal cakupan pengukurannya yang bersifat komprehensif atau menyeluruh. Karena selain mempertimbangkan kinerja finansial, juga mempertimbangkan pula kinerja-kinerja non-finansial. Selain itu, balance scorecard tidak hanya mengukur aktivitas akhir atau outcome, tetapi juga aktivitas penentu hasil akhir atau driver. Namun, kalau kita lihat di sini, balance scorecard dalam hal ini yang diteliti, yang kita lihat adalah aspek pelanggan. Nah, balance scorecard dapat diterapkan pada organisasi bisnis yang menghasilkan produk maupun jasa. Namun, kalau kita lihat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 92 tentang perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dalam era globalisasi ini, perusahaan akan selalu menyadari
pentingnya faktor pelanggan. Oleh karena itu, mengukur tingkat kepuasan para pelanggan adalah sangat perlu atau penting. Walaupun hal tersebut tidaklah semudah mengukur berat badan atau tinggi badan pelanggan yang bersangkutan. Banyak manfaat yang diterima oleh perusahaan atau organisasi dengan tercapainya tingkat kepuasan pelanggan yang tinggi, karena organisasi atau perusahaan yang menjual produk atau jasa tujuannya adalah memperoleh profit atau laba. Salah satunya juga dengan memberikan kepuasan, servis atau pelayanan yang memuaskan untuk konsumen atau pelanggan. Tingkat kepuasan pelanggan yang tinggi dapat meningkatkan loyalitas pelanggan dan mencegah perputaran pelanggan atau pelanggan lari atau kabur atau pindah ke customer lain atau pindah ke produk lain. Mengurangi sensitivitas pelanggan terhadap harga, mengurangi biaya kegagalan pemasaran atau marketing, mengurangi biaya operasi yang diakibatkan oleh meningkatnya jumlah pelanggan. Meningkatkan efektivitas iklan dan meningkatkan reputasi bisnis. Cornell 1992. Pada dasarnya, tujuan yang ingin diwujudkan oleh organisasi atau perusahaan adalah penciptaan kekayaan. Oleh karena itu, perusahaan dapat disebut sebagai institusi pencipta kekayaan atau wealth creating institution. Bahkan lebih jauh dari itu, dalam memasuki lingkungan bisnis yang kompetitif, perusahaan dituntut untuk menjadi institusi pelipat ganda kekayaan atau wealth multiplying institution untuk dapat bertahan dan bertumbuh dalam lingkungan bisnis yang di dalamnya customer memegang kendali bisnis. Perusahaan dapat membedakan dirinya dalam persaingan. Kinerja merupakan suatu istilah yang secara umum digunakan untuk sebagian atau seluruh tindakan atau aktivitas dari pegawai atau organisasi pada suatu periode dengan referensi pada sejumlah standar yang ditetapkan seperti biaya-biaya masa lalu atau yang diproyeksikan dengan dasar efisiensi, pertanggungjawaban atau akuntabilitas manajemen dan semacamnya. Kinerja perusahaan hendaknya merupakan hasil yang dapat diukur dan menggambarkan kondisi empirik suatu organisasi atau perusahaan. Pengukuran kinerja merupakan kunci penting dalam infrastruktur organisasi. Istilah tersebut mencakup satu set kebijakan operasional, sistem dan praktek yang mengkondisikan tindakan serta transfer informasi untuk mendukung seluruh sistem manajemen. Fenomena yang terjadi adalah banyaknya perusahaan atau organisasi yang mencoba untuk meningkatkan kinerja yang ada dengan menekan biaya dan meningkatkan kualitas, namun tidak mengidentifikasikan proses mana yang benar-benar berarti dan strategis bagi organisasi atau perusahaan. Artinya perusahaan perlu mengidentifikasikan hal-hal yang perlu ditingkatkan atau diinovasikan atau menjadi terobosan-terobosan baru agar pelanggan atau customer selalu mendapatkan pelayanan yang baik, mendapatkan produk-produk yang berkualitas. Rekan-rekan semuanya, ini adalah pertemuan kita yang ke-11. Kita akan berjumpa di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Tetap semangat, tetap belajar untuk mencapai kesuksesan. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.